Terakhir itu Maret 2020 saya dapat pengurangan kerja lah, PHK lah, dari salah satu perusahaan developer terbesar juga di Gading Serpong. Masih tuh, jadi si Barbulosur. Oh, dua-duanya dicoba. Dua-dua jurusnya dicoba. Ya, Barbulosur, pinggir jalan ke toko-toko itu masih main, walaupun memang kita disemprot dulu tuh pakai memang ya itu babak belur juga dalam hal menempatkan karena pasti itu benar pertanyaan mereka dari benar-benar mau banget itu. Oke, yes, ketemu lagi di series podcast apa namanya? Kita sebutnya Rijaya School of Property. Jadi channel ini dibuat untuk kita sama-sama belajar lah. Iya, Pak. Karena kan kalau kita ngerasa udah superior lah, udah kayak dewa ya, nggak bisa dapat apa-apa kan, benar ya? Mengosongkan gelas, Pak. Benar, Pamora jago luar biasa. Ya jadi hari ini ada tamu luar biasa, jadi biasanya sebelum mulai kita kenalan dulu. Nah mulai dari Bu Sari deh, mungkin yang baru nonton belum pada paham nih apaan sih gitu. Oke, hai, saya dengan Sari dari Rijaya Realty, marketing of Rijaya Realty. Oke, nah bintang tamu kita nih bisa perkenalkan diri juga dong. Oh iya, semua salam kenal sama teman-teman Rijaya semua yang di luar sana dan juga para penggemar Rijaya lovers lah gitu. Kenalin, saya Mora Rijaya yang biasa dipanggil di dunia properti ya. Kang Mora Rijaya Properti ya, itu sih. Saya itu aja sih permulaan. Biar nggak kaget ya. Iya, biar nggak kaget. Jadi gini, sebenarnya mungkin Pamora juga paham ya. Iya. Waktu Pamora join kan sampai dengan sukses luar biasa sampai saat ini. Amin. Ya, jadi kita tuh mulai itu dari niatnya tuh bukan ngajarin sih, sebutannya mendidik orang agar bisa mandiri dapat duit dari properti. Benar. Itu kan intinya. Nah, cuman kan kalau dia datang ke sini buat belajar nggak ada duitnya, pasti nggak mau join dong, bener nggak? Benar, Pak. Mimpinya tuh harus dapat. Nah hari ini kita coba undang Pamora untuk diskusi ya, kulik masa lalunya Pamora nih sampai dengan bisa mengkilat begini. Kan kita banyak cerita seru Pamora. Dulu Pamora kan punya mindset capek ngajarin orang. Bener. Ya nanti udah pinter dianya jalan sendiri gitu kan. Nah tapi kan kita punya metode yang let's say kita udah try dan berhasil. Iya. Benar nggak Pamora? Dan Pamora tahu. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana, Pamora bisa sharing dulu lah. Iya. Pamora itu sebelum main di properti gimana dan gimana keceburnya? Silakan Pamora. Ya, itu tahun 2020 pas pandemi, Andre ya. Pas pandemi ya memang kita nggak tahu mau kerja apa. Pada saat itu memang Maret 2020 saya lockdown ya Pak ya? Terakhir itu Maret 2020 saya dapat pengurangan kerja lah, PHK lah, dari salah satu perusahaan developer terbesar juga di Gading Serpong. Kayaknya nggak enak nyebut mereknya ya. Itu Maret tanggal 31. Jadi saya bingung tuh mau kerja apa di situ, sampai dengan akhirnya di akhir tahunnya itu saya diajak salah satu tim dari Rijaya Realty ya, di pas lagi launching Cendana Icon. Oh, jadi joinnya pada saat ada launching? Ya, pada saat ada launching. Habis itu kok pada euforia banget gitu kan Pak, terus lihat harganya juga murah gitu ya, oke lah ya, rumah di Lipo, pinggir deket tol. Udah teman-teman di Rijaya semangatnya luar biasa pada saat itu ya, sampai pada tiduran di lantai kecapean kan. Akhirnya dengan motivasi yang saya lihat di situ, saya bergabung di Rijaya. Karena memang pada saat itu teman saya ngajak
lu lihat dulu deh situasinya gitu. Ya udah, saya lihat dulu, ternyata buat motivasi teman-teman yang di sana juga memang semuanya non pengalaman, ya kan, cuman dengan semangat dan juga didorong dari manajemen dari Wijaya. Akhirnya saya bergabung sampai dengan akhirnya juga habis dari Cendana Icon itu kan Cendana Park ya. Saya di situ baru jualan sampai dengan saat ini. Oke. Dari mulai tertarik sampai dengan pecah telur transaksi pertama. Dari mulai tertarik berarti kan Cendana Icon kan di November ya kalau nggak salah Pak, November 2020 itu jualan pertama kali itu bulan Mei Jadi 2021. cepet karena waktu itu kan baru launching, Euphoria masih ada 2 bulan, cepet. 3 bulan Eh, di bawah. 5 bulan Pak. Oh 5 bulan. 6 bulan. 6 bulan lah. Artinya sampai 100% confidence di Iya. properti itu butuh waktu 6 bulan. 6 bulan. Dari situ udah jualan pertama. Memang pada saat itu dibantu sama leadernya Wijaya ya. Habis itu saya udah nggak dikasih lagi tuh bantuan lagi untuk kedua. Udah ini sendiri gitu Udah kan, mandiri lah ya. mandiri sendiri gitu. Udah Tapi kan pinter kita, lah, gitu. ya tapi kan kita di sini saling support lah. ibu ya. Saling bantu ya. Bener. Jadi walaupun kita dilepas yang kedua, tapi kalau salah ngomong nanti direvisi gitu. Jadi belajarnya memang cepat lah gitu Pak. Iya. Mm. Belajar langsung ya Pak. Jadi school of life ya. Ya. Langsung belajar ke konsumen gitu ya. Langsung Jadi belajar konsumen. nggak cuma dijelasin di buku doang. Dijelasin. Jadi memang di Rija itu tempat memang belajarnya gitu Pak. Jadi kita belajar di sini kan hampir tiap hari ya, kayak ngantor lah Bu ya. Datang pagi, pulang malam, datang pagi, pulang malam. Dan kita semuanya bukannya nongkrong biasa, tapi memang membahas, mengupas dan sharing tentang ilmu penjualan. tentang penjualan. Dan bagusnya di sini memang leader-leadernya ya nggak pelit sama ilmu gitu Pak. Jadi Saling semuanya, berbagi lah. yes. Semua mau berbagi. Iya. Cuman memang zaman yang kemarin tuh ada beberapa metode caranya, yaitu kan di online sama offline. Betul. Pada saat itu masih tuh jadi sebar brosur. Oh, Masih. dua-duanya dicoba. Dua-dua jurusan dicoba. Ya, sebar brosur pinggir jalan ke toko-toko itu masih main, walaupun memang kita disemprot dulu tuh pakai Pakai apa namanya Iya. kalau waktu kita zaman covid kan kita semua Oh, disemprot oke. yang itu Pak. Saya pikir tadi gini, disemprot itu sebelum berangkat Bu Sarinya pakai air kumur-kumur udah Disemur Pak. Oh, beda Disemur. karena kan zaman itu kan Euphoria masih dapat ya. dulu Lipo itu awal launching ya. Benar. Dari setelah kurang lebih hampir 20 tahun ya mereka nggak buka produk baru di Benar. Karawaci. Terus kita muncul, kantor baru muncul, terus produknya juga dekat dengan lingkungan kita. Ya. Terus Euphoria dapat gitu. Ya. Sehingga kita ya istilahnya kalau boleh dibilang di Karawaci itu pelopor pertama agent itu yang apinya, profesional. ya, Ya. yang profesional dan apinya cukup dahsyat itu ya Wijaya Ya. gitu. Meskipun di sekitar kita ada agent tapi ya mereka lebih dedicated ya, maksudnya lebih mengotak-ngotakan ya penjualan gitu. Ya. Jadi kita tuh awal yang Lipo launching yang kita bener-bener kita fokusin ke situ semua timnya. Gimana sih Bu Sari pilih tim yang mau join ke Wijaya? Apakah semua yang tampaknya mengkilat kayak Pamora bisa masuk atau ada kriteria khusus dari Bu Sari? Iya benar tuh, itu suatu pertanyaan juga yang memang timbul dari saya dari dulu, nggak sempet nih Ibu ngembangunnya. Ya, kan kalau dilihat Pamora sekarang udah mengkilat begini ya, kemana juga diterima gitu ya Pamora. Iya, Pak. Bener nggak? Sebenarnya kalau saya ya Pak, saya tuh nggak ngelihat dari tampang ya, saya lihat dari kemauan. Iya. Ya, kemauan dan tekad ya. Semua pekerjaan itu kalau dia good looking, orang kaya, ya untuk apa kalau dia tidak ada kemauan, percuma. Saya lihat dari tekad, dari hati, dia mau berubah
tidak mau seperti yang dulu, dia mau berubah, itu yang saya lihat. Meskipun tampangnya berantakan, itu kan seiring berjalan kita bisa atur ya, kita bisa rubah orangnya. Karena kan kalau kita istilahnya ada uang, ya ada barang gitu. Kalau dia memang sekarang penampilannya masih kusut, pelan-pelan kita rapihkan. Bahkan dulu ada yang rambutnya panjang, kayak ya boleh dibilang orang aja, saya juga kadang-kadang takut gitu loh waktu awal-awal ini yakin, tapi saya pikir dia ada tekad dari hati, ya tekad dari hati, dia mau berubah, maksudnya dia mau ada pendapatan, tapi dia tidak tahu mesti cari dari mana. Itu dari hati sih sebenarnya Pak. Jadi kita tuh cari bukan dari berapa dia besar ada uang, karena kita di sini tuh free semua loh Pak. Saya kasih tuh free, tidak ada uang masuk, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang seragam, tidak ada mereka biaya sepeser pun. Yang penting dia ada kemauan, ada tekad mau berubah dari dirinya, itu yang kita ajak bergabung. Oh, nah sampai sekarang masih terus terima tim baru atau gimana? Ya, tim baru, tapi mungkin kalau sekarang kita lebih seleksi ya, karena kan sekarang banyak yang kita juga lihat, jadi dia mau berubah tapi dia tidak, agak susah diatur, ya mulai pelan-pelan lah, kita nggak semua kita tampung juga Pak. Jadi kita tampung yang benar-benar yang fokus yang fokus lah. Disaring ya. Betul. Kalau zaman dulu itu kenapa waktu kita tampung, karena zaman dulu itu COVID Pak. COVID kan semua orang, di mana orang semua tidak ada pekerjaan, di mana semua orang lockdown, di mana semua orang benar-benar pekerjaan itu semua di dalam rumah. Jadi benar-benar orang fokus. Kalau sekarang kalau dia cuman sebentar aja kita capek kadang-kadang ngajarin. Jadi kita benar-benar yang benar-benar mau kerja, mau freelance dan fokus di properti gitu. Kalaupun ada yang seperti ibu rumah tangga tapi tetap fokus juga, ya bisa tidak istilahnya berapa kaki lah ya, ini juga itu juga, jadi nggak fokus, capek juga kadang-kadang ya kan. Nah ini sekarang ke Pak Mora ya. Pak Mora kan senior leader lah ya di Rijaya ya, udah apa namanya high performance lah kita sebut ya dari awal. Terus nah waktu itu kan kita pernah punya cerita seru ya Pak Mora. Kita punya project satu di BSD pinggir dikit ya. Terus kita rekrut tim yang di satu acara apa namanya Karir Day kita sebut ya. Terus waktu datang tuh timnya babak belur semua ya Pak Mora ya. Pak Mora bisa cerita nggak sesi yang itu Pak Mora? Ya memang sih agak kaget ya Pak gitu. Cuman memang kembali kita namanya ya memang kita pengen butuh tim gitu ya Pak ya. Cuma memang ya itu babak belur juga sih dalam hal menempatnya gitu Andre. Karena pasti itu bener pertanyaan mereka dari benar-benar nol banget itu yang mereka pengen tahu gitu. Jadi saya rangkum dikit nih buat Pak Mora. Dulu kita pernah dapat satu project lah. Jadi eksklusif lah, kita fokus bentuk tim yang khusus jual produk itu. Kita didik dari nol sampai dia bisa jualan ya Pak Mora ya. Nah jadi pada satu sesi itu datanglah nggak banyak, mungkin nggak sampai 10 orang ya. Dan hari pertama tuh kita introduce cerita tentang Rijaya, sama lah kayak gini ya, dari awal sampai dengan gimana dia bisa bawa pulang mengalahkan UMR Tangerang lah misalnya Pak Mora ya. Dan itu kan harusnya nggak susah ya, kalau serius pasti dapat lah. Cuman kan buat mereka ini yang sebagian udah kerja, yang rasanya kayak ini manis banget ceritanya gitu ya. Dan kita waktu itu nggak paksa, kita bilang kalau mau belajar besok balik datang lagi gitu. Bener ya Pak Mora ya. Dan besoknya kita kaget, semuanya datang lagi. Datang lagi bener. Semuanya besok datang lagi, dan akhirnya itu jadi tim pertama Pak Mora ya, yang benar-benar solid dimulai dari nol ya Pak Mora. Iya benar, itu mereka maulah diarahkan gitu. Tapi memang konsekuensinya ya babak belur saya waktu Pak Mora untuk jual sendirinya berkurang untuk bimbing tim kan. Benar, tapi setelah dia closing itu kayaknya kepuasan dan kebanggaan tersendiri Pak Andre gitu, kebanggaan sendiri, akhirnya mereka bisa sukses, bisa jualan. Dengan salahnya kemarin tuh pas waktu di awal saya nggak foto dia tuh karena setelah beberapa tahun itu penampilannya berubah gitu kan, berubah dari
Ya, stylenya. Kita masih ada foto-foto trainingnya sih Pak Mora nanti. Jangan Dimasukin ya. Iya. Jadi ya itulah serunya. Jadi memang kita bilang sekolah ini ya sekolah sosial sebenarnya ya. Iya. Kita nggak pungut apa-apa, kita hanya sharing lah kurang lebih ya apa yang kita mau dan kita jelasin. Kalau kamu ikutin apa yang kita udah pernah dapat kayak Iya. Pak Mora dulu kan belajarnya 6 bulan. Iya. Mereka Pak Mora ajarin nggak sampai 6 bulan kali udah transaksi ya. Iya. Karena 2 2 bulan ya, karena Pak Mora udah bener-bener fokus ke detail-detailnya aja. Fokus. Ah. Fokus sama mereka dan benar-benar mereka juga mau ditempeleng gitu maksudnya Betul, Pak, gitu. betul. Ibaratnya benar-benar seperti gelas kosong Ah. yang mau siap diisi. Betul. Nah jadi pada sesi ini kita udah dapat bukti nyata dari Pak Mora nih. Awalnya masuk dari coba-coba ya Pak Mora, Iya. karena opsinya nggak ada lagi ya. Iya. Cuman inilah yang harus ditekunin biar berhasil, benar nggak Pak Mora? Hasilnya ya jauh dari apa namanya, udah jauh dari kesulitan lah sekarang. Iya. Sekarang istilah Pak Mora pengen apa aja bisa lah gitu ya. Karena satu sih Pak yang saya pegang ya Bu pada saat itu, waktu saya lihat kondisi Rijaya, ternyata temen-temen ini pada sukses di Cendana Icon, dan nih komisinya kan kita belum dapat nih dengar doang gitu kan. Ini mimpi kali ini, kerja mimpi. Tapi pada saat itu saya mikir, karena udah ada yang kejadian kan, ada yang sukses gitu. Jadi saya pikir, ini mimpi harus diwujudin. Gitu, saya mikir gitu. Jadi makanya saya tekunin terus, yang akhirnya kan dulu teman-teman sama Pak Andre sama Bu Sari juga pernah bilang, kalau udah jualan, kalau udah pecah telur, itu pasti udah Ya. udah lebih gampang dan lebih itu udah langsung jualan terus gitu. Ternyata bener. Jadi kan saya selalu cerita sharing, kita itu ada batas ujian atau batas cobaan, Bener. batas tolakan lah ya. Iya. Jadi kalau lu udah misalnya saya nih harus ditolak 1000 kali, Iya. baru ketemu closing gitu ya. Iya. Bertemu kemudahan. Jadi kalau Pak Mora mungkin harus ketemu 700 kali penolakan. Misalnya bener ya, Iya, gitu benar, Pak. benar. Ada orang yang cuma perlu 10 kali doang, tapi Iya. dijalanin yang satu aja, Iya. dia nggak mau gitu kan. Kita kan nggak tahu batasnya di mana. Iya, sampai Jadi waktu- kita mesti sisakan dari kesuksesan itu ada kegagalan sedikit. Iya. Ya sepertiga lah pasti ada gagalnya. Ya. Jadi dari 100% kita mesti sisihkan 30% untuk kita ditolak dan gagal. Iya. Sisanya ya mesti sukses pilihannya. Semua orang kan punya hitungan masing-masing ya. Kalau saya rata-rata ya ketemu 4-5 klien yang nawarin kerjasama atau project baru, ya pasti 4 nggak ketemu. Iya. Pengen cuman nggak ketemu poin yang pas, Iya. tapi satunya lagi pasti kena gitu kurang Benar. lebih lah. Benar Pak. Gitu. Kalau Nah. kalau di kami level marketing sampai dengan nomor kita itu diblokir. Oh batasnya gitu ya? Kalau belum diblokir artinya mau, cuman kurang kuat aja. Iya. Sampai dia bilang udahlah, gue nggak mau lagi ya itu ya. Oh. Hubungan sama ini lagi deh. Ya, Iya. ya, keren. Nah, jadi ini udah lewat banyak nih ya dari sesi perkenalan, udah mulai masuk how to join dan Benar. bagaimana bisa menghasilkan. Nah, sekarang kita coba bahas yang lagi keren nih saat ini ya. Jadi